얼굴 보고 얘기해. 일단 너 지금 화끈했지? 김혜인 죽인 진짜 범인. 김혜인. 남의 거 함부로 처먹으면 때려. 박우진 걔가 뭔데? 니까지 깜짝해. 데자뷰인 줄 알았다. 오신 인연 학교. 순간 나는 이 학교는 저주받은 게 틀림없어. What's up bosku, balik lagi bareng Mimin di Bos Drama yang pastinya dengan alur cerita yang pasti seru abis. Nah, kali ini Mimin mau membawakan alur cerita dari drakor yang berjudul Beach Egg Riot, di mana bergenre thriller dan misteri yang dibintangi oleh aktris sekaligus idol Yeri Red Velvet dan aktris Lee Yoon Saim. Beach Egg Riot mengisahkan mengenai misteri kematian salah seorang siswa di Cheongdam International High School. Menurut Mimin, ini adalah salah satu drakor yang wajib banget kalian tonton karena drakor ini mengusung anak sekolahan yang gak menye-menye tentang percintaan mulu doang, melainkan tentang misteri siapa pelaku yang melakukan pembunuhan itu. Jadi banyak banget plot twist yang bakal kalian temukan di drakor yang satu ini. Nah, daripada kalian penasaran, mending kita simak sinopsisnya. Drakor yang satu ini mengisahkan tentang Kim Hye-in yang merupakan seorang siswa SMA yang berasal dari keluarga miskin. Dikisahkan bahwa Kim Hye-in ini merupakan satu-satunya saksi atas kasus pembunuhan yang melibatkan seorang siswi SMA. Oleh sebab itulah, Kim Hye-in kemudian dipindahkan ke SMA Internasional Cheongdam. Sekolah tersebut diketahui merupakan sebuah sekolah menengah yang sangat bergengsi. Di sekolah itulah, Kim Hye-in bertemu dengan Baek Jana sebagai siswa yang paling berkuasa. Selain itulah, sosok Baek Jana juga diduga merupakan tersangka utama dalam kasus pembunuhan yang disaksikan Kim Hye-in. Kim Hye-in dan Baek Jana pun pada akhirnya terlibat dalam perebutan kekuasaan yang sangat sengit dan pertempuran mental. Cerita ini diawali dengan memperlihatkan anak-anak orang kaya yang bersekolah di sekolah elit bernama Cheongdam International High School. Sekolah yang menerima anak-anak bangsawan ini tidak jarang mendapatkan aksi demo dari masyarakat, lantaran hanya menerima kalangan atas saja untuk bersekolah di sana. Sedangkan di sisi lain ada seorang gadis yang bernama Kim Hye-in yang berasal dari keluarga miskin. Ia sangat membenci anak-anak orang kaya yang bersikap semaunya, seolah dunia ada di bawah kaki mereka. Padahal mereka hanya beruntung terlahir di keluarga kaya yang mana mereka bisa menikmati fasilitas itu hanya dari orang tuanya. Tidak jarang hal ini menimbulkan kesenjangan sosial antara si miskin dan si kaya. Kemudian scene memperlihatkan seorang siswa yang bernama Baekja yang sedang disidang karena laporan perundungan. Namun Jena dengan angkuh mengacuhkan laporan tersebut meskipun si guru memiliki bukti yang kuat. Hingga akhirnya banyak siswa yang berpihak pada Jena dan mengaku sebagai pelaku perundungan tersebut. Sehingga membuat gurunya tidak bisa menjadikan Jena sebagai pelakunya. Sedangkan Hye-in sangat membenci anak-anak sombong seperti itu. Akhirnya bersekolah di sekolah bangsawan tersebut. Ia kemudian bertekad akan menjadi seperti mereka, yaitu menjadi kaya dan sombong dan juga rela jika harus mati demi mendapatkan kesempatan itu. Beberapa bulan sebelumnya, Hye-in yang bersekolah di sekolah Putri Senwo sebagai siswi kelas 11 nampak buru-buru. Ia menaiki sebuah bus sambil membaca sebuah artikel tentang sekolah bangsawan Cheongdam, di mana orang-orang berkomentar ingin bisa bersekolah di sekolah elit tersebut. Namun berbeda dengan Hye-in yang berkomentar kalau ia tidak tertarik dengan hal itu, karena ia sadar jika dunia anak-anak itu dan dirinya jauh berbeda. Setelah itu, Hye-in pergi ke rumah orang kaya. Ia ke sana untuk menjadi guru les matematika untuk seorang murid SMP yang akan masuk ke SMA Cheongdam. Hye-in saat itu berpura-pura menjadi mahasiswa di Universitas Hanguk. Si ibu murid SMP ini tidak menaruh curiga sedikit pun pada Hye-in. Malahan Hye-in mendapat perlakuan sombong dari si ibu itu.
yang membuat Yein jadi muak dan enggan memakan roti yang sudah si ibu sediakan. Di sana si ibu murid SMP ini berterus terang jika ia menyewa Yein sebagai guru lesnya hanya untuk berjaga-jaga saja. Karena ia dengan uang dan koneksinya bisa dengan mudah memasukkan putrinya ke SMA Cheongdam. Setelah itu Yein tergesa-gesa pergi ke suatu minimarket untuk melanjutkan kerja paruh waktu. Di sana ia sudah ditunggu oleh temannya yang bernama Sunju. Yang ternyata temannya itulah yang meminta Yein menggantikan dirinya menjadi guru les. Keesokan harinya, Yein kembali belajar giat di sekolah sampai ia mimisan. Tidak lama ia dipanggil ke ruangan guru. Rupanya Yein sebelumnya mendaftarkan diri untuk kemah bahasa di Selandia Baru sebagai murid beasiswa yang nyaris miskin. Namun pengajuan ini ditolak lantaran ada siswa yang jauh lebih layak mendapatkan beasiswa itu. Tentu saja Yein mengkesal. Namun keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat. Sehingga dia harus menyiapkan dana sebesar $3.500 jika ingin ikut kemah bahasa tersebut. Sambil memikirkan dari mana ia mendapatkan uang yang sebanyak itu, tiba-tiba dua teman kelasnya ingin mengajaknya bergabung saat kemah bahasa tersebut. Namun untuk menutupi ketidakmampuannya, Yein pun mengatakan jika program sekolah ini biasa saja dan mungkin tidak berguna baginya, sehingga kemungkinan dia memilih untuk tidak ikut. Sesampainya di rumah, Yein melihat kaki ayahnya yang sedang sakit. Hal itu karena ayahnya memilih jalan kaki untuk pulang ke rumah. Karena ayahnya sadar jika tidak mampu untuk naik taksi, Yein pun kesal karena kemiskinan selalu menyelimuti hidupnya. Di hari setelahnya, Yein mulai mengajar murid SMP kaya yang bernama Nayeon. Namun Nayeon malah sibuk mencoba tas barunya. Ia juga meminta pendapat Yein. Namun menurut Yein, tas baru Nayeon ini sama dengan tas sebelumnya. Sehingga membuat Nayeon meminta Yein untuk benar-benar mengecek keduanya. Saat mengeceknya, Yein pun terkejut dengan harga tas tersebut yang begitu mahal. Yein pun juga mengatakan jika Nayeon kekanak-kanakan karena membuang-buang terlalu banyak uang untuk kemewahan. Bahkan jika Yein mendapat kesempatan itu, ia tidak akan membuangnya demi hal yang seperti itu. Tapi tiba-tiba saja Nayeon malah menawarkan tas mahalnya pada Yein. Sontak saja Yein langsung berpikir jika ia menjual tas itu, ia akan bisa pergi ke Selandia Baru. Yein pun tentu mau, namun ternyata Nayeon hanya memancing Yein saja. 가져요. 중고로 팔면 공짜로 드린다고요? 아니. Setelahnya ia mengatakan jika menurut ibunya seseorang bersikap tidak menginginkan sesuatu hal yang tidak bisa mereka miliki, bahkan meremehkan barang itu karena mereka miskin. Sepulang mengajar seperti biasa, ia langsung bekerja paruh waktu. Yein pun langsung menemui Sunju yang lebih dulu ada di sana. Yein pun mengatakan kekesalannya karena dunia tidak adil kepadanya. Ia pikir ketika ia sudah bekerja keras, ia akan dihargai, namun ternyata hasilnya sama saja. Kemudian Sunju mulai menceritakan tentang teman kuliahnya yang cantik dan seksi. Yein pun mendengarkan dengan seksama, dan dari cerita itulah Yein memulai segalanya. Di hari selanjutnya, Yein pun kembali mengajar Nayeon. Namun saat itu, Nayeon datang terlambat sehingga Yein menunggu Nayeon di kamarnya. Karena bosan, Yein pun melihat-lihat isi kamar Nayeon. Tapi Yein ini dibuat salfok sama tas milik Nayeon kemarin. Yein pun kemudian mencobanya. Ia heran mengapa tas yang ia coba itu mahal, padahal terlihat biasa saja. Lalu Yein iseng memfotonya dan menguploadnya di Instagram miliknya. Dengan caption meminta pendapat kenapa tas itu bisa disebut cantik. Ia juga menambahkan jika harga tas tersebut adalah $5.000. Tidak lama kemudian, Nayeon pun datang dan Yein segera mengembalikan tas tersebut.
Keesokan harinya, Yein yang kembali ke sekolah tiba-tiba diinterogasi oleh temannya yang mengetahui jika sebelumnya Yein mengajukan beasiswa bagi siswa miskin untuk pergi ke Selandia Baru. Temannya itu semakin kesal karena Yein mengatakan tidak jadi ikut karena program yang tidak seru, padahal karena beasiswanya ditolak. Namun temannya juga mengatakan kalau Yein ini tidak tahu malu. Tiba-tiba saja, salah seorang temannya datang dan menanyakan apakah Yein adalah anak orang kaya yang berpura-pura miskin. Yein yang bingung pun langsung mengecek sosial medianya. Dan ternyata postingannya sebelumnya telah dibanjiri oleh komentar tentang tas yang ia posting. Bahkan banyak orang yang menganggap Yein ini kaya karena tas itu begitu mahal. Bahkan pengikut Yein pun langsung bertambah drastis. Teman-teman Yein pun kembali menanyakan tentang kebenaran apakah Yein ini adalah anak orang kaya. Namun karena di sidang banyak temannya, Yein pun langsung bingung. Sepulang sekolah, Yein datang ke rumah Nayeon lebih awal. Ia beralasan jika akan menyiapkan materi terlebih dahulu. Padahal Yein berniat kembali memposting barang-barang dan rumah Nayeon di sosial medianya. Setelah Yein berpikir, nampaknya semua orang jika memiliki kesempatan akan memilih menjadi orang kaya. Ia juga berpikir jika temannya pasti tidak akan tahu fakta yang sebenarnya. Dengan hal inilah, akhirnya Yein pun mengaku bahwa sebenarnya ia memanglah anak orang kaya. 맞아. 어차피 애들은 사실 나 금수저야. Scene lantas berganti di SMA Cheongdam, di mana para pembuli sedang menginterogasi keempat siswa miskin yang diduga melakukan laporan jika Jena telah melakukan perundungan. Di sana Jena nampak seperti seorang ratu yang sangat disegani oleh para siswa. Ia bisa memerintahkan apapun dan tanpa penolakan, para siswa rela melakukannya untuk Jena. Namun dari keempat siswa yang diinterogasi, tidak seorang pun mengaku. Hingga salah seorang siswa miskin bertanya, apa salah mereka sampai mereka terus dibully? Jena pun menjawab jika kesalahan mereka adalah karena terlahir miskin. Kembali ke Yein, yang saat ini teman-temannya mulai kepo dengannya. Teman-temannya itu melihat foto barang-barang mahal Yein dan begitu kagum dengan apa yang Yein miliki. Mereka pun kemudian bertanya kenapa Yein hanya menguploadnya di Instagram dan tidak menggunakannya di sekolah. Lalu Yein teringat dengan cerita teman Sunju. Ia lalu menggunakan itu untuk menjawab teman-temannya. Yein mengatakan jika ia selama ini tidak diberikan uang saku oleh orang tuanya, sehingga ia harus bekerja keras untuk memenuhi hidupnya. Lalu seseorang temannya bertanya lagi kenapa ia bisa membelikan barang-barang mahal. Ia lalu menjawab jika ia masih memiliki orang tua yang bisa memfasilitasi itu semua. Namun ia enggan menggunakannya di sekolah karena menghargai dan takut jika barang itu akan dicuri. Temannya yang pada mendengar pun makin kagum dengan Yein. Sepulang sekolah, lagi-lagi Yein pergi ke rumah Nayeon lebih awal. Ia kembali menggunakan barang-barang Nayeon dan selfie di beberapa sudut kamar Nayeon untuk stok fotonya di Instagram. Bahkan Yein dengan lancang juga berani masuk ke kamar ibu Nayeon untuk melihat koleksi barang-barang mewahnya. Sampai ia menemukan seragam SMA Cheongdam yang sudah ibu Nayeon persiapkan untuk Nayeon. Diam-diam Yein pun kembali mencobanya untuk ia foto dan diupload di Instagramnya. Namun saat belum sempat melepas seragam itu, tiba-tiba Nayeon pulang yang membuat Yein kebingungan dan bersembunyi di kolong tempat tidur. Nayeon pun mencoba mencari Yein yang tidak kunjung ia temukan. Sampai tanpa sengaja ia mendengar ponsel Yein yang berada di atas kasur berbunyi. Lalu Nayeon pun mengecek ponsel itu. Nayeon pun dibuat terkejut saat melihat Instagram milik Yein yang menggunakan barang-barangnya. Terlebih lagi Nayeon telah berbohong karena berpura-pura menjadi Sunju. Yein yang sudah kepalang basah pun akhirnya keluar dari kolong. Ia pun meminta maaf dan meminta agar Nayeon tidak melaporkan kejadian itu kepada ibunya. Nayeon pun mau asalkan Yein bersedia menuruti apa yang ia perintahkan. Dengan terpaksa, Yein pun bersedia
Ternyata Nayeon memperlakukan Hae-in seperti kacungnya. Mulai dari meminta Hae-in mengerjakan PR-nya, menjadi asistennya yang menemaninya belanja, bahkan Nayeon juga meminta Hae-in mengerjakan PR teman-temannya. Hingga suatu hari, saat Hae-in sedang mempersiapkan ujian, tiba-tiba saja ia dihubungi oleh Nayeon. Ia mengatakan jika catatan wawancaranya ini untuk masuk SMA Cheongdam tertinggal di rumah. Sehingga ia meminta Hae-in untuk mengembalikan ini untuknya. Bahkan Nayeon mengancam jika Hae-in tidak segera membawakannya dan ia gagal masuk ke SMA Cheongdam, ia akan bunuh diri dan mengatakan semua kebohongan Hae-in pada ibunya. Hae-in yang tidak punya pilihan akhirnya pergi ke rumah Nayeon dan segera ke SMA Cheongdam, tentunya untuk mengantar catatan itu. Namun sesampainya di sana, ternyata Nayeon hanya mengerjai Hae-in saja untuk mempermalukan Hae-in di depan teman-temannya. Bahkan di depan mata Hae-in, Nayeon membuang catatan yang sudah susah payah Hae-in ambil untuknya. Tabas kembalinya dia di sekolah, ia dimarahi habis-habisan oleh gurunya lantaran tidak mengikuti ujian. Apalagi ujian saat itu tidak ada pengulangan. Hae-in pun sangat kesal. Ia juga teringat oleh olok-olok tentang dirinya yang miskin, yang membuat ia tidak bisa menahan lagi tangisnya. Saat itu, Hae-in yang sedang berada di toilet SMA Cheongdam berniat untuk cuci muka. Namun tiba-tiba, seorang murid SMA Cheongdam bernama Kim Hae-in datang menawarkan karet gelang pada Hae-in. Hae-in pun menerimanya dan menggunakannya untuk mengikat rambutnya. Ia pun segera membasuh mukanya dan setelahnya mengembalikan karet itu pada Hae-in. Namun saat Hae-in membalikan badannya, Hae-in melihat di punggung Hae-in tertempel stiker yang membulinya karena miskin. Hal itu tentu saja membuat Hae-in makin mengkesal dengan para orang kaya yang selalu menganggap orang miskin adalah sebuah kesalahan. Sedangkan di tempat wawancara, Nayeon sedang berpidato, alasan kenapa ia harus terpilih masuk ke SMA Cheongdam. Tiba-tiba saja, Hae-in masuk membawa ember berisi air yang tentu mengagetkan isi ruangan. Hae-in kemudian berjalan ke arah Nayeon dan menumpahkan isi ember ke kepala Nayeon. Ia pun mengumpat tidak peduli dengan mimpi Nayeon yang masuk SMA Cheongdam karena menurut Hae-in yang perlu Nayeon perbaiki adalah attitude Nayeon. 넌 인성부터 갖춰야 돼. Scene lantas kembali ke malam sebelumnya, saat para murid kaya menyidang murid miskin untuk mengaku siapa yang melaporkan Jena pada pihak komite. Salah satu murid pria mencoba membantah, akhirnya malah disangka dialah yang melakukan laporan. Karena tidak ingin ayahnya mengalami kesulitan karena tuduhan tersebut, murid pria itu akhirnya memilih untuk keluar sekolah. Dengan pilihannya, murid lainnya pun beranggapan jika benar ia akan melakukan laporan. Namun si murid pria itu nampak tidak peduli dan membiarkan apapun pikiran murid lain tentangnya. Saat itu Hae-in yang mencoba mengikuti murid pria itu nampak menghubungi komite sekolah dan menanyakan progres laporan beserta bukti tentang perundungan yang Jena laporkan. Namun komite sekolah malah mengatakan jika perundungannya tidak parah, kemudian mereka pun malah mengabaikannya. Kembali saat Shin Hae-in sedang kebingungan mencari ruangan wawancara penerimaan murid SMA Cheongdam. Di sana ia berpapasan dengan Jena dan menanyakan lokasi wawancara. Namun bukannya menjawab, Jena malah dengan ketus meninggalkan Hae-in. Sedangkan saat itu ada seorang murid bernama Somang yang dengan terpaksa menjalankan hukumannya sebagai volunteer murid-murid SMA yang sedang wawancara. Karena itu adalah hukuman, ia pun juga dengan malas melakukan tugasnya itu. Sehingga partnernya kesal karena Somang hanya santai-santai saja. Hal itu membuat mereka adu debat. Namun debat mereka terhenti saat Hae-in datang membawa ember berisi air dan menanyakan lokasi wawancara. Mereka berdua yang kebingungan akhirnya menunjukkan lokasi wawancara sambil bertanya-tanya apa yang Hae-in lakukan. Tanpa basa-basi, Hae-in pun langsung menuju lokasi itu. Sesampainya di sana, ia melihat Nayeon yang sedang berpidato.
Ia pun segera mendekati Nayeon dan menuangkan isi embernya ke kepala Nayeon sambil meminta Nayeon memperbaiki attitude-nya. Hal itu tentu saja membuat protes wawancara Nayeon jadi berantakan. Sehingga membuat ibu Nayeon murka dan memarahi Hae-in habis-habisan. Bahkan di depan para murid lainnya. Tidak lama kemudian, direktur sekolah datang dan menyatakan akan mempertimbangkan Nayeon karena keributan yang telah terjadi. Rupanya setelah kejadian itu, ibu Nayeon melaporkan perbuatan Hae-in ke pihak kepala sekolah. Sehingga membuat Hae-in dimarahi habis-habisan oleh gurunya. Bahkan kasus penipuan itu bisa menyebabkan dia sampai dikeluarkan di sekolah. Tentu saja, kebohongannya ini menjadi orang kaya juga akhirnya ketahuan dan membuat dirinya menjadi bahan omongan para murid lainnya. Bahkan ia juga mendapat kertas dari temannya yang mengatakan jika itu palsu. Tidak lama kemudian, Hae-in mendapatkan pesan dari Nayeon dan mengatakan jika ibunya akan menurut Hae-in dan memintanya segera membayar uang damai. Setelah membaca pesan itu, Hae-in pun datang langsung bergegas keluar. Ternyata ia pergi ke SMA Cheongdam untuk bertemu dengan direktur SMA Cheongdam. Di sana, Hae-in meminta maaf atas keributan yang telah ia buat. Namun direktur malah meminta Hae-in untuk meminta maaf pada keluarga Nayeon. Hae-in pun mengatakan jika minta maaf pada mereka percuma saja jika Nayeon tidak bisa diterima di SMA Cheongdam. Lalu Hae-in pun memohon agar direktur itu kasihan dengannya dan menerima Nayeon untuknya. Namun direktur itu mengatakan jika apapun hasilnya tidak akan bisa diubah. Setelah itu Hae-in pun pergi ke toilet dan menangis. Tapi ternyata di sana sudah lebih dulu ada para murid pria yang sedang diam-diam merokok. Mendengar suara orang lain, murid itu pun mengendap-endap keluar. Namun Hae-in malah memergokinya dan mengira ia adalah pria mesum. Padahal ia ke sana karena toilet itu sudah tidak digunakan dan hanya tempat itu yang bisa digunakan untuk merokok. Namun dari sanalah mereka jadi dekat karena sebelumnya mereka juga pernah bertemu saat Hae-in membawa ember dan bertanya lokasi wawancara pada pria yang diketahui bernama Somang itu. Setelah itu, Somang juga membantu Hae-in menaiki pagar untuk keluar dari sana. Somang juga menunjukkan jika mobil sport merah adalah milik si direktur. Sebelum berpamitan, Somang tidak lupa menyemangati usaha Hae-in agar si direktur bisa menerima Nayeon. Setelah Somang pergi, Hae-in pun berdiam diri sambil memandangi mobil si direktur. Sampai hanya tersisa mobil si direktur, Hae-in pun menghampirinya dan melihat-lihat mobil tersebut. Namun saat Hae-in hendak pergi, tiba-tiba saja ia dikejutkan dengan suara sesuatu yang jatuh. Saat ia melihatnya, ternyata seorang siswa terjatuh dari atap. Setelah kejadian itu, seseorang menghubungi direktur SMA Cheongdam untuk melaporkannya jika ada murid yang terjatuh. Seseorang itu melaporkan jika murid itu terjatuh karena ada yang mendorongnya. Namun seseorang itu sudah menghapus rekaman CCTV-nya, sehingga membuat direktur akan memberitakan kasus itu sebagai kasus bunuh diri. Karena si murid stres dengan pelajaran di sekolah. Karena si direktur sepertinya tahu jika pelakunya pasti salah satu dari anak bangsawan. Tapi yang membuat kasus ini sedikit terhambat karena ada Hae-in yang menjadi saksinya. Si direktur pun mengatakan jika ia akan mengurus sisanya. Di sisi lain, Hae-in masih terus menangis di depan polisi yang mengingat kejadian yang baru saja ia alami. Ia masih ingat di mana si korban adalah Hae-in, murid yang ia temui di toilet dan meminjaminya karet. Saat itu Hae-in ketakutan melihat Hae-in yang bersimbah darah dan sekarat. Namun Hae-in mengatakan saat itu ia juga melihat orang lain di atap. Setelah itu, keesokan harinya Hae-in pulang. Sesampainya di depan rumah, Ibu Nayeon telah menunggunya. Ternyata Ibu Nayeon ke sana untuk memberikan hadiah pada Hae-in dan menyampaikan jika Nona Nayeon ini akan diterima di SMA Cheongdam. Asalkan Hae-in mau membuat kesepakatan dengan si direktur. Hae-in pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi.
Hingga saat ini, Hein pun mengaktifkan ponselnya. Ia mendapat sebuah pesan dari Direktur SMA Cheongdam yang menawarkan hidupnya akan segera berubah, lalu Direktur meminta Hein segera menghubunginya setelah membaca pesan tersebut. Dengan sedikit ragu, akhirnya Hein memutuskan menghubungi Direktur dan mereka pun terlihat mengobrol cukup lama di telepon. Keesokan harinya, Hein datang ke sekolah untuk mengemasi barang-barangnya. Namun teman sekelasnya mengira jika Hein ini pergi karena merasa malu dengan apa yang telah ia buat. Namun salah seorang temannya datang dan mengabarkan jika Hein pergi karena ia akan pindah ke SMA Cheongdam. Hal itu tentu saja membuat teman-temannya tidak percaya karena sebelumnya Hein pernah berbohong. Namun itulah kenyataannya. Pada malam harinya, Hein memutuskan berhenti dari kerja paruh waktunya. Saat itu, ia yang tengah bersama dengan Sunju membuat Sunju penasaran. Kesepakatan apa yang telah Hein buat dengan si Direktur hingga membuatnya bersekolah di sekolah bangsawan tersebut. Namun Hein lagi-lagi menutup kenyataan, ia hanya mengatakan jika kebetulan saja sekolah itu ada lowongan untuk murid pendidikan yang setara. Di lain hari akhirnya Hein mendapatkan seragam barunya. Ia lalu mengenakannya untuk pergi ke mall dan membeli sepatu mahal demi terlihat pantas menjadi murid di SMA Cheongdam. Ia bahkan rela mengeluarkan semua tabungannya demi membeli sepatu mahal itu. Lalu saat ia sedang berjalan entah dengan sengaja atau tidak, seseorang menabraknya hingga kopi dan sepatu mahalnya terjatuh. Namun orang itu hanya meminta maaf dan pergi begitu saja. Tentu hal itu sangat membuat Hein mengkesal. Hein pun lalu segera pergi ke toilet untuk membersihkan tasnya. Namun ia malah menemukan kartu yang berisi tulisan jika Hein nampak keren memakai seragam dari hasil membunuh seseorang. Hein lalu teringat dengan seseorang yang telah menabraknya tadi dan segera mencari orang itu. Namun karena tidak menemukannya, ia kembali teringat dengan sepatu yang ditinggalkan di toilet. Saat kembali ke toilet, ia sudah kehilangan sepatu mahalnya itu. Saat tengah mencari sepatu itu, tiba-tiba seseorang datang memakai sepatu yang sama persis dengannya, yaitu yang ternyata adalah Jenna. Ia mengira orang itu sudah mencuri sepatu mahalnya, sehingga membuat Hein murka dan menjambak rambut Jenna, sehingga mereka pun malah terlibat perkelahian. 이럴 땐 보통 발뺌부터 하는 어딜 그냥 가? Flashback sebelum Jenna berada di toilet dan terlibat cekcok dengan Hein. Saat itu Jenna yang merupakan putri tunggal CEO grup Hanmyung tengah berada di toko sepatu yang sama dengan Hein yang membeli sepatunya. Bedanya, Jenna tengah mencoba sepatu di ruangan khusus pelanggan VIP dan saat itulah Jenna kebetulan memilih sepatu yang sama dengan milik Hein. Namun saat berada di sana, tiba-tiba saja selingkuhan ayahnya datang yang tentu saja membuat Jenna kesal. Akhirnya Jenna pun memutuskan pergi ke toilet untuk menangis. Namun sialnya, karena ia malah bertemu dengan Hein yang kehilangan sepatunya, yang mana sepatu itu sama dengan sepatu yang ia gunakan. Saat itulah Hein mengira Jenna lah yang telah mencuri sepatu mahalnya. Dengan percaya diri, Hein pun menegurnya. Namun melihat Hein yang menggunakan seragam alma mater sekolahnya membuat Jenna merasa Hein salah berurusan dengan orang. Namun Hein yang tidak tahu dengan hal itu nampak tidak memperdulikannya. Dan malahan ia menjabak rambut Jenna. Sehingga terjadilah pertengkaran antara mereka berdua. Keesokan harinya, Hein mulai berangkat ke sekolah barunya. Ia pun begitu semangat saat menerima kartu pelajar barunya itu. Namun di sisi lain, Jenna yang dendam dengan perlakuan Hein telah bertekad akan membuat sekolah adalah mimpi buruk bagi Hein. Kejam kali, bos. Kemudian di ruang guru tanpa sengaja, Hein bertemu dengan Somang. Saat itu Somang yang bertugas sebagai volunteer ingin mengajak Hein berkeliling sekolah. Namun Hein menolaknya, sehingga membuat Hein dan Somang saling tarik-menarik. Tapi tiba-tiba, datang Sodoyon yang meminta Somang untuk melepaskan tangannya dari Hein.
Mereka pun akhirnya malah terlibat aksi saling menarik Yein. Tapi Yein ini akhirnya melepaskan tangan Somang dan memilih pergi bersama dengan Doyeon. Saat itu Doyeon ini mengajaknya ke taman dan memperkenalkan diri, kemudian meminta nomor Yein. Doyeon juga mengatakan jika Yein kesulitan, maka ia bisa menghubungi Doyeon kapan saja. Setelah itu Yein pun pergi untuk mencari lokernya. Di sana ia merasa aneh saat murid lain memandanginya dengan sinis. Sesampainya di lokernya, Yein pun terkejut saat melihat sepatu yang ia kira dicuri ada di dalam lokernya. Ia yang merasa bingung dan sedikit bersalah dengan Jena mencoba untuk mengabaikan hal itu. Ia pun kemudian pergi ke kelasnya. Namun sesampainya di sana, ia malah dirundung oleh teman-temannya. Itu semua selain karena ia adalah siswa penyetaraan, karena Jena juga meminta para murid merundungnya. 뭐야? 야, 얼마나 궁금했는 줄 알아? 뭐? Untungnya Yein berhasil kabur. Ia kemudian pergi ke ruang direktur. Ia meminta pertanggungjawaban direktur karena para murid merundungnya karena ia adalah siswa penyetara. Sedangkan sebelumnya yang direktur itu sebutkan kalau Yein ini adalah penerima beasiswa. Hal itu terjadi atas kesepakatan yang Yein dan direktur buat untuk tidak membocorkan siapa pelaku yang mendorong Haein. Namun direktur tidak mau tanggung jawab karena itu adalah urusan Yein dalam bergaul di sekolah. Jadi ia hanya meminta Yein menyesuaikan diri atau kembali ke sekolah lamanya. Karena tidak punya pilihan, Yein pun berusaha menerimanya. Setelah itu Yein pun berusaha kabur melalui jendela. Tapi sialnya ia malah bertemu dengan Jena. Saat Yein ini bertanya siapakah Jena sebenarnya, tiba-tiba bala pasukan Jena datang. Yein pun berusaha untuk kabur, namun Jena segera menahannya. Tapi karena Yein tidak punya pilihan, alhasil ia nekat menyundul kepala Jena dengan kepalanya. Dan ia pun segera berlari untuk menyelamatkan diri. Yein pun segera berlari untuk mencari tempat sembunyi dari kejaran bala pasukan Jena. Tapi tiba-tiba seseorang menariknya untuk masuk ke ruang seni. Ternyata itu adalah murid perempuan berambut pendek. Ia bernama Oh Si-yoon. Setelah memastikan keadaan di luar aman, Yein pun mengucapkan terima kasih pada Si-yoon karena telah menolongnya. Kemudian karena melihat Yein tidak menggunakan sepatu, ia lalu menawarkan Yein menggunakan sepatunya. Meski sepatu itu lusuh, namun Yein tetap menggunakannya daripada telanjang kaki. Setelah itu Si-yoon mengatakan jika ia mengetahui tentang Yein melalui situs komunitas sekolah. Ternyata Jena lah yang menyebar tentang Yein sehingga menyebabkan bala pasukannya merundung Yein. Hal itu pun terpaksa harus Yein hadapi di hari pertamanya sekolah, karena di sana harus terlibat dengan Jena. Namun Si-yoon kembali mengatakan jika cepat atau lambat semua siswa dari program penyetaraan pasti akan mengalami perundungan. Setelah itu, karena keadaan sudah aman, Yein pun pamit kepada Si-yoon untuk pergi. Tidak lupa ia berterima kasih dan berjanji akan segera mengembalikan sepatu Si-yoon. Lalu Yein pun yang saat itu sedang mengecek ponselnya tiba-tiba mendengar bala pasukan Jena yang datang karena melihat keberadaannya. Namun saat ia akan berlari, mereka sudah lebih dulu mengepungnya. Yein berusaha mengancam mereka dengan akan merekam dan melaporkannya pada polisi. Tapi mereka nampak tidak takut sedikit pun. Yang akhirnya membuat Yein terpaksa memilih melompat dari lantai 2 daripada harus dikeroyok mereka. 건 인생의 선택지가 없네.
Untung saja, tanpa sengaja, di bawah ada Do-yeon yang menangkap dan melindungi kepalanya. Di sisi lain, Jena yang saat itu sedang berada di mobil mendapatkan info dari temannya tentang Do-yeon yang telah menolong Hye-in. Jena pun kembali teringat saat lagi-lagi Do-yeon nampak tertarik dengan gadis miskin seperti Hye-in maupun Hae-in. Ternyata saat itu Jena sedang perjalanan menuju ke tempat makan siang bersama dengan ayahnya. Tapi ternyata momen itu juga dihadiri oleh selingkuhan ayahnya yang begitu ia benci. Bahkan di acara makan siang itu, selingkuhan ayahnya menyampaikan jika ia hamil. Tentu hal itu membuat Jena makin kesal dan memilih meninggalkan tempat itu. Sedangkan di rooftop, Hye-in yang tengah bersama Do-yeon merasa baper karena ada siswa anak orang kaya yang telah baik kepadanya. Hye-in bahkan membayangkan jika impiannya menjadi seseorang Cinderella hampirlah terwujud. Namun sepertinya itu akan tetap menjadi mimpi sampai akhirnya Do-yeon menanyakan pada Hye-in siapa yang telah mendorong Hae-in. Namun sebelum menjawabnya, Hye-in pun meminta Do-yeon untuk melakukan sesuatu untuknya lebih dulu. Kemudian keesokan harinya, Do-yeon turun dari mobil mewahnya, yang ternyata Hye-in juga turun dari mobil itu. Sehingga mereka menjadi pusat perhatian murid lainnya yang menganggap mereka berdua memiliki hubungan. Saat itu Jena juga melihat mereka berdua. Setelahnya Do-yeon diinterogasi oleh dua temannya apakah benar ia berkencan dengan Hae-in. Namun sebelum menjawab, Do-yeon pun kembali teringat saat ia menanyakan pada Hye-in siapakah orang yang telah mendorong Hae-in. Do-yeon mengatakan ia mengetahui hal itu tanpa sengaja saat mendengar percakapan dari ayahnya. Namun saat itu, Hae-in tidak menjawab dan memintanya melakukan sesuatu. Akhirnya di depan, kedua temannya ini mengaku jika saat ini ia tengah berkencan dengan Hae-in. Yang melakukan itu agar Hae-in terbebas dari perundungan. Di sisi lain, kini murid-murid yang sebelumnya merundung Hae-in tiba-tiba menjadi so akrab. Bahkan salah seorang teman sekelas Hae-in memintanya agar datang di pesta persaudaraan. Sebenarnya pesta ini dikhususkan untuk para anak orang kaya. Namun karena Hae-in adalah kekasih dari Do-yeon yang merupakan salah satu berlian di sekolah, maka Hae-in diperbolehkan hadir. Awalnya Hae-in ragu untuk menghadiri pesta itu. Ditambah ia tidak memiliki gaun yang bagus. Lalu Sunju pun membantunya berpikir sampai ia teringat harus meminjam gaun pada siapa. Mereka berdua akhirnya menemui Nayeon dan memohon agar Nayeon ini meminjami gaunnya. Karena Nayeon butuh informasi tentang bagaimana pesta itu, akhirnya ia meminjami Hae-in gaunnya. Tapi dengan syarat Hae-in harus benar-benar menjaga gaun itu karena harganya yang sangat mahal. Akhirnya malam pesta itu pun datang. Hae-in datang diantar oleh Sunju. Dengan perasaan ragu, ia masuk ke ruang acara tersebut. Di sana ia mencoba untuk mengambil wine. Namun saat mencoba meminumnya, teman sekelas yang sebelumnya menyuruh ia datang sengaja menyenggol Hae-in dan juga membuatnya terjatuh. Untung saja ia berhasil mempertahankan wine itu agar tidak tumpah di bajunya. Kemudian, datanglah Yulhye yang mengulurkan tangan untuk membantunya. Ia mengatakan jika sebenarnya ia tidak ingin datang. Namun karena ada sesuatu yang menarik, maka terpaksa ia datang. Lalu saat Hye-in menerima uluran tangannya, Yulhye tiba-tiba melepaskannya yang membuat Hye-in kembali terjatuh dengan wine yang tumpah mengenai gaun Nayeon. Tentu saja ia sangat panik, ditambah tiba-tiba Jena datang. Hae-in pun jadi tersadar jika saat itu ia telah dijebak. Keesokan harinya, Hae-in mencoba bicara dengan ayahnya untuk meminta uang. Namun saat mengatakan itu, ia butuh $8.000 membuat kakaknya memarahinya. Karena gaji ayahnya yang pas-pasan, tentu tidak mungkin bisa memberikan uang sebanyak itu. 야, 너 뭐라 그랬어? 뭐 800? 마침 어제가 월급날이라 다행이네. 비슷한 건데 800만 원
질 욕돌이 8만 원이 안 되는데 무슨 800 같은 소리하고 앉았어. Kemudian Hein pun mendapat pesan dari Nayeon untuk segera mengganti gaunnya, jika tidak maka Nayeon lah yang akan melaporkannya pada ibunya. Hein pun menangis melihat gaun itu, sebagian sudah berwarna merah. Ditambah bagaimana ia bisa mendapatkan uang $8.000 dalam sebulan. Hein pun lalu kembali teringat pada pesta kemarin malam saat dimana Jenna menuangkan sebotol wine ke gaunnya dan memperingatkan Hein untuk tahu diri karena dekat dengan Do-eon tidak akan bisa merubah status kemiskinannya. Saat itu Hein mencoba melawan Jenna. Namun ternyata Jenna telah menyewa bodyguard untuk mencegah Hein dan mengusir Hein keluar. Ternyata sehari setelah pesta, Jenna menemui Nayeon untuk bekerja sama. Namun tidak lama setelah Nayeon pergi, Do-eon pun datang menemui Jenna. Do-eon menanyakan apa yang telah Jenna lakukan kepada Hein semalaman. Jenna pun tidak menyangka jika Do-eon benar-benar datang untuk menanyakan tentang Hein. Kemudian Do-eon memperingatkan Jenna untuk menghentikan aksinya merundung murid penyetaraan karena hampir ada yang mati karena mereka. Namun Jenna malah balik memperingatkan Do-eon bahwa Hein yang selama ia sukai tidak seperti apa yang ia kira. Karena menurut Jenna, Hein hanya memanfaatkan mereka saja. Lalu malam harinya saat tanpa sengaja, Somang melihat video tentang Hein di pesta. Tidak lama, ia melihat Hein yang bertemu dengan seorang pria yang membuat Somang malah salah paham mengira Hein malah menjual diri. Padahal pria tua itu membeli barang second miliknya. Karena kejadian itulah, Hein harus kehilangan $50 untuk diskon permintaan maaf. Hein pun sangat kesal dengan Somang, karena ia benar-benar membutuhkan uang itu. Lalu sebagai gantinya, Somang mengantarkan Hein untuk pulang. Keesokan harinya di sekolah, Jenna kembali menemui Hein. Kali ini, Hein berusaha mengatakan agar Jenna tidak membuang waktunya sebagai seorang berlian untuk tidak mengganggunya. Namun menurut Jenna, alih-alih tidak bisa mengganggu Hein, Jenna malah meminta Hein lebih baik keluar. Bahkan Jenna akan memberikan Hein uang jika ia keluar. Karena Jenna tahu saat ini Hein sedang membutuhkan uang untuk mengganti gaun milik Nayeon. Hein pun diberikan waktu sepekan untuk berpikir. Sepulang sekolah, Hein tanpa sengaja bertemu dengan Do-eon dan ia diberikan tumpangan. Di mobil, Do-eon ternyata kembali mendesak Hein segera memberitahu siapa pelakunya. Tapi Hein malah mengatakan jika dirinya akan memberitahu Do-eon jika ia meminjaminya uang. Namun Do-eon yang merasa diperas pun membandingkan Hein dengan Hein, di mana sesama siswa penyetara tapi Hein tidak pernah memanfaatkannya. Tapi karena Do-eon tidak mau meminjaminya uang, Hein pun kesal dan meminta turun. Tapi sebelum pergi, akhirnya Hein terus terang jika sebenarnya ia tidak melihat wajah jelas pelakunya. Ia hanya melihat siluetnya saja, dan itu adalah seorang perempuan. Kemudian sehari setelahnya, Hein menemui Si Eun di ruang seni. Di sana Si Eun ini menawarkan makanan untuk Hein, sampai membuat Hein merasa Si Eun ini begitu baik seperti malaikat tanpa sayap. Bahkan saat itu, Si Eun juga menawarkan cara bagi Hein untuk mendapatkan uang tanpa harus keluar. Kemudian Si Eun mengajak Hein untuk menunjukkan seseorang bernama Lee Duk-min. Lee Duk-min adalah siswa kelas 10 yang disegani karena ia bisa memberikan pinjaman uang bagi siswa. Lalu setelah itu Hein mencoba menghubungi Duk-min untuk meminjam uang. Dan Duk-min pun akan menemui Hein di tempat yang telah mereka sepakati. Setelah bertemu Duk-min langsung mentransfer uang $3.000 pada Hein. Saat itu Hein bertanya apakah bisa jika membayarnya dengan mencicil. Namun Duk-min mengatakan jika Hein tidak membayarnya dalam sepekan, maka ia akan dikenakan denda sebesar $2.000. Tapi Duk-min malah menawarkan kalau Hein bisa saja tidak membayar dan malah Duk-min yang akan memberinya uang, asalkan ia mau melakukan sesuatu untuk Duk-min. Ternyata Hein diminta Duk-min menggunakan kostum cosplay seksi dan kemudian difoto oleh Duk-min.
Namun saat itu, Hein mencoba menghubungi Si-yun untuk meminta pendapat namun tidak kunjung terhubung. Alhasil Hein pun terpaksa melakukannya. Ia pun kembali diminta beberapa kostum. Sampai pada akhirnya ia diminta berganti kostum terakhir. Pada kostum terakhir itulah Dukmin menawarkan Hein akan dibayar $5.000 asalkan ia mau berganti kostum itu di depan Dukmin. Di sisi lain, Du-in masuk ke ruangan ayahnya untuk mencari rekaman CCTV di hari kejadian itu. Namun ia tidak menemukan apapun di sana. Sedangkan Woo-jin yang saat ini sedang tengah makan bersama Yul-hye tiba-tiba mendapatkan telepon dari seseorang yang sedang mengancamnya karena sesuatu skandal. Namun Woo-jin balik mengancam jika akan menghabisi orang itu jika sampai Yul-hye tahu skandalnya. Ye-in pun yang sedang tidur tiba-tiba bermimpi saat ia menolong Hein. Saat sedang sekarat, dia memberikan Hein sebuah kalung. Keesokan harinya, selingkuhan ayah Jena datang ke sekolah. Untuk sekedar reuni karena ia sebelumnya merupakan guru kontrak bahasa Inggris di sana. Namun tanpa sengaja, ia melihat Jena dan jadi so akrab dengan Jena. Namun Jena yang memang sangat membencinya karena merusak rumah tangga orang tuanya, kembali mengingatkan dia agar sadar posisi kalau ia hanyalah pelakor rendahan. Namun selingkuhan ayahnya ini malah mengatakan kalau anak yang ia kandung adalah laki-laki, sehingga akan menjadi ahli waris grup Hanmyung. Ia juga meminta agar Jena lebih menghargainya karena sebentar lagi ia akan menjadi ibu tirinya. Mendengar itu, Jena pun jadi teringat dengan segala penderitaan tentang perselingkuhan ayahnya yang membuatnya sangat malu. Ia bahkan tiba-tiba terlihat lemas. Untungnya saat ibu tirinya itu mencoba memegangnya lagi, Hein pun datang untuk membantu Jena pergi dari sana. Lalu setelah itu, Hein memberi Jena minuman dan tidak menyangka jika Jena ternyata juga memiliki rahasia. Jena pun kesal karena menganggap Hein iba dengannya. Jadi ia meminta Hein pergi karena tidak butuh hiburan darinya. Tapi Hein mengatakan jika ia berada di sana bukan untuk menghiburnya, melainkan ia akan memberikan uang Jena. Bahkan Hein menyebarkan beberapa lembar uang dan itu sebagai uang ganti gaun yang Jena minta. Hein juga mengatakan kalau ia telah membuang harga dirinya demi mendapatkan uang recehan itu. 뭐야? 아니면 뭔데? Ternyata Hein memilih untuk melakukan apa yang Dukmin minta demi tambahan $5.000 yang ia butuhkan. Hein juga meminta agar setelah itu Jena tidak mengganggunya karena ia hanya ingin tenang sampai ia lulus. Keesokan harinya, setelah kejadian itu, para bala-bala Jena sudah tidak mengganggunya lagi. Lalu saat di kelas, Do-eon mengajak Hein untuk bicara di luar. Di sana Do-eon meminta agar Hein mau bekerja sama mencari pelakunya. Jika Hein tidak mau makan, Do-eon terpaksa akan melaporkan jika sebenarnya Hein ini tidak melihat pelakunya kepada ayahnya Do-eon dan meminta Hein agar mereka seolah berkencan untuk mencari tahu pelakunya. Setelah itu Jena dan Yul-hye yang saat itu lagi berjalan bersama tidak sengaja melihat Si-yun yang sedang bersama dengan Hein. Sedangkan setelah itu di kelas, Si-yun menanyakan apakah Hein baik-baik saja melalui tulisan di buku Hein. Kemudian saat sedang belajar, tanpa sengaja Hein menemukan kertas yang ia temukan di sepatu barunya saat itu. Di mana tulisan itu sama dengan tulisan tangan Si-yun, yang membuat Hein jadi curiga dengan Si-yun. Lalu flashback di hari saat Hein melakukan pemotretan dengan Dukmin. Saat itu Si-yun mengunjungi Hein. Saat itu Si-yun mengatakan pada Hein yang tengah terbaring koma kalau Hein ini adalah roh jahat yang telah menggoda Do-eon. Do-eon pun masih terpikat dengannya karena tidak tahu kelakuan Hein sebenarnya. Kemudian setelah keluar dari ruangan Hein, Si-yun ini mendapatkan kiriman video saat Hein berganti baju di depan Dukmin. Ternyata itu semua adalah rencananya di mana ia tahu jika Hein akan melakukan itu demi uang. Keesokan harinya,
Hein datang untuk melihat daftar siswa bangsawan. Dari sanalah Hein tahu jika ternyata Siyun telah membohonginya. 1 tahun yang lalu, di mana Siyun merupakan siswa klub berlian, tiba-tiba harus berpindah kasta karena sang ayah tersandung kasus dan harus dipenjara. Saat itu ia begitu marah pada para siswanya yang menertawakannya. Bahkan ia menampari salah seorang siswa yang membicarakannya. Ngeri kali, bos. Hingga Jenna pun hadir untuk memperingatkan posisi Siyun saat itu, yang mana sudah tidak setara lagi dengannya. Lalu setelah sebelumnya Jenna melihat Siyun yang bersama dengan Hein. Tanpa sengaja mereka bertemu. Saat itu Jenna bertanya apa yang saat ini tengah Siyun lakukan dengan mendekati Hein. Jenna juga memperingatkan agar Siyun menjauhi Hein dan tidak menimbulkan masalah lagi. Jika tidak, Jenna akan menyebarkan sesuatu tentang Siyun. Namun Siyun tidak takut karena Jenna tidak memiliki bukti yang kuat. Bahkan kini Siyun merasa kelas Jenna dan dirinya telah setara karena Siyun telah mengetahui skandal ayah Jenna. Bahkan ternyata Siyun juga telah membocorkan rahasia skandal ayah Jenna itu setahun lalu. Yang mana membuat Jenna begitu trauma saat orang-orang membicarakan ayahnya. Sedangkan Hein yang sedang mengetahui kebohongan Siyun pergi ke ruang seni untuk mencari bukti yang lain. Namun ia tidak menemukan apapun sampai akhirnya Siyun datang. Di sana setelah Hein mengatakan kalau ia tahu Siyun berbohong, akhirnya membuat Siyun mengatakan kalau memang semua itu adalah perbuatannya. Namun saat Hein mengancam akan melaporkan perbuatan Siyun, tiba-tiba Siyun membahas jika ia mengetahui jika Hein menerima perintah direktur untuk tutup mulut dan menggantinya dengan menawarkan Hein sekolah di sana. Tapi hal itu akhirnya membuat Hein terpaksa menjelaskan jika sebenarnya dia tahu siapa pelakunya, karena yang ia lihat hanyalah siluet. Ternyata jawaban itulah yang Siyun butuhkan. Siyun mengatakan jika ia sudah tahu pelakunya, dan pelakunya itu adalah baik Jenna. Namun Hein tidak percaya jika Jenna adalah pelakunya. Sedangkan Siyun berusaha membuatnya yakin jika Jenna adalah pelakunya. Atau jika bisa, Hein membuat kalau Jenna adalah pelakunya. Sepulang sekolah, Hein melihat tulisan mencari saksi yang mendorong Hein. Saat itu Hein yang sedang menangis tiba-tiba didatangi oleh Jenna. Namun karena kesal, Hein pun meminta maaf pada Jenna dan meminta Jenna untuk tidak mengganggu dirinya. Ia dan Hein adalah orang yang hanya ingin tenang di sekolah sampai lulus. Tapi Jenna mengatakan jika Hein ini dan Hein adalah sosok yang berbeda, jadi Jenna meminta agar Hein tidak mengasihani Hein lagi. Setelah itu, Jenna juga meminta agar Hein kembali kuat dan menjadi dirinya sendiri. Setelah Jenna pergi, Hein menghubungi Do-eon dan menerima tawaran Do-eon sebelumnya. Namun Hein juga meminta Do-eon juga membantunya. Keesokan harinya, Do-eon dan Hein pergi ke Perfect Room untuk mencari sesuatu. Ternyata mereka mencari flash disk yang berisi video rekaman yang telah dibuat Dukmin. Setelah menemukannya, Hein segera menghubungi Somang. Ternyata Hein meminta bantuan Somang agar Dukmin menghapus video tentangnya. Malam harinya, Hein kembali mendapat pesan peringatan waktu dari Siyun. Setelahnya, ia juga mendapat pesan dari Somang jika ia akan mengambil laptop Siyun untuknya. Kemudian tanpa sengaja, di antara tumpukan flash disk yang ia temukan, ia menemukan flash disk bertuliskan nama Hein. Lalu Hein pun mencoba untuk melihatnya. Betapa terkejutnya ia saat melihat isi video itu adalah skandal antara Hein dengan Woojin, kekasih Yulhee. Hein pun bertanya-tanya siapa sebenarnya Hein ini. 뭐야?
도대체 넌 Keesokan harinya di sekolah, Hae-in dikagetkan oleh Do-eon yang tiba-tiba menepuk pundaknya. Setelah itu Do-eon mengajaknya bicara. Ternyata Do-eon meminta bantuan Hae-in untuk berkencan dengannya dan mau diajak datang ke acara anniversary Woojin dan Yulhye. Kemudian saat Hae-in berada di lokernya, ia dikagetkan dengan kedatangan Siyun. Kemudian Siyun mengajak Hae-in ke toilet. Di sana ia kembali meminta Hae-in untuk segera menyebarkan jika pelaku yang membuat Hae-in jatuh adalah Jena. Jika tidak makan, Siyun akan menyebarkan video milik Hae-in. Hae-in pun bingung, karena jika ia membocorkan pelakunya, maka ia melanggar perjanjian direktur dan ia bisa dikeluarkan dari sana. Namun setelah itu, Hae-in bertanya tentang flash disk bernama Hae-in pada Siyun. Siyun mengatakan jika ia sudah mengetahui tentang hal itu. Dan kata Siyun, itulah yang membuat Hae-in mengancam Jena. Setelah Hae-in pergi, ternyata dari tadi ada Somang di dalam toilet itu. Di mana Somang mendengar semua percakapan mereka berdua. Somang pun begitu jengkel dengan Siyun yang begitu licik. Kemudian Somang pun bertanya apakah Hae-in mau jika Somang menghukumnya. Lalu malam pesta anniversary Woonjin dan Yulhye diadakan. Di sana mereka sangat menikmati acara. Begitupun dengan Hae-in dan Do-eon. Saat itu juga Hae-in bertanya pada Jena tentang kalung yang Yulhye gunakan. Namun Jena menjawab jika kalung itu harganya sangat mahal. Bahkan jika Hae-in memiliki uang, itu tidak akan mampu membelinya. Setelah itu Jena dan Do-eon juga terlibat cekcok yang akhirnya membuat Do-eon mengatakan jika Jena adalah pelakunya. Karena menurut Do-eon, Jena lah orang yang sangat membenci Hae-in. Namun Jena mengatakan jika ia membenci Hae-in bukan karena Hae-in miskin, melainkan Hae-in telah memerasnya selama ini. Jena juga mengatakan kalau Hae-in juga memeras Woojin karena ia sudah tidur dengan Woojin. Tentu saja skandal itu membuat Yulhye dan yang lain shock. Sepulang dari pesta itu, tiba-tiba Hae-in masuk ke mobil Jena dan meminta tumpangan. Ternyata Hae-in mengajak Jena ke rumahnya untuk memberitahunya sesuatu. Di rumah Hae-in memberikan kalung yang diberikan Hae-in padanya saat kejadian. Hae-in juga mengatakan jika mungkin Soyun dan Do-eon menganggap Jena pelakunya. Namun Hae-in ini yakin jika bukan Jena yang melakukannya. Dari situlah Hae-in bertanya pada Jena, kalau dari kalung itu pasti bisa menebak siapa pelakunya. Sedangkan di sisi lain, ternyata Yulhye sudah tahu apa yang kekasihnya perbuat dengan Hae-in. Dari situlah ia akhirnya melabrak Hae-in. Mereka saling adu mulut bahkan berkelahi di rooftop yang membuat Yulhye tanpa sengaja mendorong Hae-in hingga terjatuh. Saat itulah Hae-in menarik kalung yang Yulhye gunakan. 남의 거 함부로 처먹으면 아니요! 박우진 걔가 뭔데? Lalu keesokan harinya, Hae-in pun kembali mendapat pesan ancaman dari Siyun, di mana nanti jam 12 malam Siyun akan mengupload video milik Hae-in. Lalu malam pun tiba. Siyun mulai menelpon Hae-in agar menepati janjinya. Ia juga sambil menaiki tangga rooftop sambil terus mengancam Hae-in. Saat itu Hae-in yang panik segera menuju sekolah karena jika tahu Siyun masih berada di sana. Sesampainya di sana, Hae-in mencoba mencari Siyun. Namun tiba-tiba seseorang jatuh dari rooftop yang mana itu adalah Siyun. 얼굴 보고 얘기해. 일단 너 지금 화끈했지? 김혜인 죽인 진짜 범인. 김혜인. 오신이냐 학교. 데자뷰인 줄 알았다. 순간 나는 이 학교는 저주받은 게 틀림없어. Itu dia bosku, rangkuman drakor yang berjudul Beach Egg Ridge episode 1-10. Gimana bos? Seru kan ceritanya? Coba yuk komen di bawah menurut kalian kira-kira siapa pelaku yang mendorong Siyun sampai jatuh itu? Atau Siyun malah bunuh diri? Sebenarnya endingnya agak gantung sih menurut Mimin.
Semoga saja ada season keduanya, biar kita tidak penisiran lagi. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu lagi. Terima kasih buat kalian yang menonton video ini sampai akhir. Nah, buat tahu alur cerita dari drama lainnya, jangan lupa buat pantengin terus channel kita yang satu ini, bos. Biar kagak ketinggalan juga, jangan lupa juga like, comment, dan subscribe. Jaga kesehatan terus, bos, biar bisa pantengin channel Bos Drama yang satu ini. See you di alur selanjutnya. Kamsahamnida, bosku.